Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan April 2021 dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu bagi kalian yang belum tahu. Entah Sun kamu yang Vedic atau Westernnya bagi kalian yang memang belum tahu. Dan kalau setelah dicek ternyata nggak resonate, ya berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan ini pembacaannya bisa terbalik ya, mohon pahami itu. Dan walaupun aku bacanya masih di Maret, jadi bisa aja udah terbaca sekarang energinya, walaupun memang untuk April ya. Biasanya aku memang nggak milih energi apa, namun kali ini aku mau coba untuk fokusin ke karir dan keuangan kamu Gemini di April ya. Jadi kalau ada percintaan atau apa yang masuk juga bakal aku bilang ya. Oke, Gemini, kita lihat oracle-nya. Oke, di sini ada have faith. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. Lalu the healing heart. You are powerful healer. Keep up the great work. Oke. Lalu ada friendship. Make a date for a play day with one or more friends. Dan di the bottom of the deck ada self-forgiveness. Let go of all guilt and remember that you are God's perfect child. Oke, Gemini, di sini aku ngelihat hati ataupun jiwa yang benar-benar memasuki masa healing ya. Bahagia dengan apa yang dijalani, dirasakan ya. Seseorang yang akhirnya mempunyai iman ya, kalau semua hal itu bakal baik-baik aja. Nah, ke depannya ataupun yang di belakang udah terjadi itu nggak semuanya baik, nggak akan mencerminkan kalau itu bakal menjadi masa depan kamu. Aku ngeliat di sini seseorang yang udah belajar memaafkan diri sendiri atas semua kesalahan yang terjadi, bisa kamu ataupun dia ya. Udah pelan-pelan mengerti apa yang terjadi ya, itu pasti buat kebaikan kamu sendiri, untuk kebaikan kedepannya ya. Kita lihat kita lihat oracle keduanya ya. Kita lihat oracle kedua. Ada hydrate, lalu ada ruminate, dan di the bottom of the deck-nya ada commit to happiness ya. Sekarang ini adalah energi seseorang yang udah mengerti kalau kebahagiaan itu adalah pilihan. Kamu bisa ngerasakannya sekarang, kapanpun, dimanapun kamu inginkan. Gak perlu untuk punya ini, punya itu ya, harus dapatkan ini, dapatkan itu ya. Seseorang di sini bisa mendapatkan kebahagiaan karena memang dia udah paham untuk bahagia itu gak memerlukan apa-apa. Yang diperlukan ya hanya diri kamu, udah itu tok, gak lebih. Itu yang aku lihat, dan berusaha untuk yakin kalau kebahagiaan udah ada di dalam dirinya. Oke, kita lihat tarotnya. Wow. Oke.
tarot. Aku ngerasain kamu kurang tidur ini ya Gemini, atau siapapun yang berurusan dengan Gemini akhir-akhir ini. Entah keadaannya memaksa atau memang sulit untuk tidur. Namun nanti aku ngeliat kamu bakal bisa kembali lagi cepat tidur. Ya, nggak susah untuk tidur. Nine of Wands, Hierophant, Justice. Kamu merasa memang sebenarnya kehidupan ini baik adanya, adil adanya, ya. Dan ditambah seseorang jujur dengan diri sendiri di sini aku ngeliat ya. Tentang semua kesakitan dan kekecewaan, ya. Dan mengambil alih hidupnya untuk enggak berpangku tangan dan hanya meratapi kesakitan, kekecewaan, ya, dan melihat apapun yang di belakang ya sebagai pelajaran. Dan ini bagus. Ini lebih banyak merenung, ya, merasakan apapun yang udah terjadi di belakang, ya, dan lebih lega. Dan aku ngerasain seseorang yang haus akan rasa menyendiri. Di sini haus akan tenggelam dalam diri sendiri. Ya, lebih memilih untuk kayak menyelami diri sendiri. Ya. Page of Pentacles sih. Seseorang yang belajar untuk mengenal, mencintai, mengasihi, ya, dan belajar untuk berkomitmen dengan diri sendiri, ya. Six of Pentacles, seorang yang tahu, ya, kalau akhirnya semua hal yang terjadi ini pasti ada maksud indah dan baik yang walaupun sekarang kita nggak tahu kedepannya bakal gimana, hasilnya gimana, ya. Strength, ada energi Leo, energi Libra, ya. Eight of Cups and the water sign di sini. Eight of Cups, seorang yang benar-benar melepaskan apapun yang terjadi, ya. Belajar setidaknya memang memaafkan diri sendiri di sini, ya. Dan ini bagus, dan aku ngelihat juga membuat orang-orang sekitar kamu atau siapapun melihat perubahan yang cukup drastis dan baik. Walaupun awal-awalnya aku ngelihat orang lain juga mungkin orang sekitar kamu lihatnya kok gitu banget sih orangnya, karena perubahan yang kamu alami aku ngelihat cukup drastis di sini, ya. Karena kamu bisa dibilang masuk ke dunia yang sebelumnya nggak kamu sangka-sangka. Entah dunia apa ini, ya. Maksudnya adalah dulu mungkin kamu interestnya di hal A, tiba-tiba di hal D, E, F, bahkan K, L, M gitu, ya. Benar-benar berbeda. Jadi orang ngeliat kamu kok gitu banget sih dia sekarang gitu, ya. Kalau dulu kamu sangat dengerin kata orang, namun sekarang aku ngeliat nggak, kamu punya dunia kamu sendiri, dan pelan-pelan kamu berhasil untuk meninggalkan kesakitan, kekecewaan, ya. Kedepannya makin berhasil lagi, ya. Kamu udah di jalan yang tepat, aku ngeliat, ya. Dan ini udah berbuah manis. Queen of Swords, ya. Akhirnya kamu punya komitmen terhadap diri sendiri, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dan ya, aku ngerasain ya memang gak memaksakan sesuatu, dimana aku ngerasain kamu ada memaksa kalau kamu bisa yang namanya menyembuhkan seseorang. Di sini ada energi kamu sangat berempati, ya. Jadi kamu itu mudah banget untuk care sama orang, dan kamu ngerasa kamu bisa ngebantu orang lain, menyembuhkan orang lain itu. Dan ternyata enggak, kamu nggak bisa menyembuhkan orang lain tanpa orang itu mau berjuang sendiri untuk menyembuhkan diri dia, ya. Dan berusaha banget untuk mengubah pola pikir orang lain sejalan dengan pola pikir kamu atau pola pikir yang memang tepat gitu, ya, menurut kamu. Dan akhirnya nyakitin kamu sendiri karena banyak banget perspektif di luar sana yang nggak sama dengan yang kamu pikirkan, sama ya seperti yang kamu rasain, ya.
ekspektasi kamu di sini berlebihan, dalam artian semua orang itu bisa baik, semua orang itu bisa positif gitu. Itu bagus banget, cuman itu mengarahkan ke hal yang hanya akan nyakitin diri kamu sendiri. Karena energi positif negatif dunia ini ada untuk perbandingan energi positif. Jika ada orang baik seperti kamu, pasti ada orang yang gak baik. Karena itulah energi, hukum relativitas. Setiap hal pasti terbagi dua, ya, positif, negatif, utara, selatan, barat, timur, ya, yin, yang, feminin, maskulin, perempuan, laki-laki, ya. Kita nggak bisa semerta-merta memaksa untuk satu lurus gitu aja, ya, nggak bisa. Bahkan makin kesini juga ada sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, ya, yang nggak bisa kita tolak. Karena inilah kehidupan, ya. Dan aku ngeliat kamu belajar untuk memaafkan diri sendiri kalau memang, ya, empati kamu ini berlebihan dan kamu nggak bisa memaksa orang lain yang memang karma dia di sana, ya. Dan kita lihat lagi tarotnya, ya. Untuk Gemini, Six of Wands, Justice, seperti aku bilang tadi ada energi Libra, The Other of Pentacles, perut aku bergejolak, The Seven of Pentacles, dan ada The Moon, ada energi Pisces juga di sini, ya. Oke. Hidup itu nggak ada yang benar-benar seimbang, ya. Kamu di sini mencoba banget untuk semua hal itu seimbang, ya. Dan itu nggak akan pernah bisa, ya. Karena orang yang selalu mencoba untuk seimbang adalah orang yang nggak seimbang, ya. Sampai sini aku rasa kamu paham, ya. Jadi semakin kamu berusaha untuk seimbang, berarti kamu nggak seimbang selama ini. Karena fokus kamu adalah diri kamu yang berada di luar diri kamu, ngerti ya? Adalah outernya kamu, bukan innernya kamu. Jadi kamu fokus dengan sesuatu yang terlihat, atau kamu fokus sesuatu yang di luar diri kamu, entah orang lain, relasi kamu, ya. Namun ternyata itu enggak seperti yang kamu pikirkan, enggak seperti yang kamu rasakan. Jadi kenyataan di sini buat kamu sakit. Aku ngeliat dimana kamu lihat dunia enggak seperti yang kamu pikirkan, seperti yang kamu rasakan, ya. Dan ya, kehidupan penuh dengan ketidakadilan, namun bagi Tuhan, bagi semesta itu adalah adil. Cuman ya kita nggak tahu, ya, adilnya Tuhan itu gimana. Mungkin di mata kita nggak adil, di mata Tuhan adil, karena kita nggak tahu orang itu sebelumnya di kehidupannya dia ngelakuin apa, di kehidupan ini dia dapatnya apa, ya. Jadi ini nggak mesti untuk kamu percaya akan reinkarnasi, namun inilah konsepnya, ya. Karena tarot astrologi itu nggak bisa dipisahkan dari energi masa lalu, ya, karma, dan reinkarnasi. Three of Pentacles, Strength, ada energi Leo. Jadi walaupun aku bilang energi zodiak di sini bukan berarti zodiak ini aja. Ya, untuk kalian nonton yang berhubungan dengan zodiak ini aja yang bakal resonate, ya, dan harus dengar, bukan. Maksud aku sebutin zodiak ini, ya. Yang dimaksud aku adalah bukan benar-benar zodiaknya, tapi energi dari zodiak tersebut. Seperti aku bilang tadi, Libra. Libra itu adalah bukanlah seseorang yang seimbang, no.
Libra adalah energi seseorang yang justru nggak pernah seimbang, jadi dia mencoba untuk seimbang terus. Dan Moon adalah energi Pisces, ya, energi seseorang yang memang tenggelam dengan diri sendiri, ya, yang bisa dibilang dia memang sangat pure empath, ya, dia bisa merasakan hal yang gak orang lain rasakan. Dia punya dunianya sendiri, dan saat dia melihat kenyataan itu bisa berat kalau dia memang gak punya kekuatan atau energi menghandle, ya, karena hidup ini adalah sebuah ketidakadilan. Dan Strength Leo, ya, energi yang masih butuh settle down, ya, energi yang seperti hibernate. Aku ngeliat masih butuh untuk merenung banyak lagi, ngeliat kehidupan, ya, dan lebih tenang, nggak muluk-muluk. Walaupun dia seseorang yang besar, pemimpin, ya, seseorang yang luar biasa, namun bukan berarti dia harus selalu mengaum, ya. Kadang dia cukup istirahat, baik-baik aja, nggak ngapa-ngapain, justru hal itu terjadi dengan alami, dengan natural. That's it. Itu yang aku lihat. Jadi kamu nggak perlu untuk mengontrol semua hal, ya. Apalagi kalau kamu memaksakan diri kamu untuk dewasa untuk memaksakan diri kamu dewasa pada saat kamu belum bisa menerima kedewasaan itu apa, ya. Karena gini, kalau kamu memaksakan kedewasaan saat jiwa kamu, mental kamu belum siap, belum mengerti, kamu bakal sakit sendiri, ya, bakal kecewa sendiri. The Devil, wow, ada energi Capricorn juga di sini. Ego, ya, atau demon, energi toksisitas, ego yang bermain dalam artian yang gak baik, yang justru sebagai bahan bakarnya kamu tapi malah membakar kamu sendiri. Itu yang aku lihat, ya. Jadi perlu banget untuk ngelihat apakah empati kamu yang kamu punya saat ini adalah empati kamu berikan ke tempat yang seharusnya, orang yang tepat, ya, atau kamu gunakan empati kamu untuk menetralisis, untuk tenggang rasa terhadap seseorang yang justru memang toksik untuk kamu, ya. Kamu paham apa yang aku maksud? Entah kamu berempati dengan seseorang yang narsistik, toksik, entah ini pekerjaan, karir, teman kerja kamu, ataupun pasangan kamu, ya. Itu yang aku lihat. Ini energi masa lalu, aku ngelihat cuman bisa masih bermain sampai sekarang, ya. Karena ini dalam diri kamu ataupun dalam dirinya dia, ya, nggak akan pernah hilang sampai napas kita berhenti, ya. Karena itu yang harus kita selalu hadapi. Itu yang membuat kita, ya, hidup saat ini. Karena itu adalah karmanya kita, ya. Yang aku bilang karma di sini adalah takdir hidup, ya. Bukan karma yang seperti orang lain bilang kamu buat apa hasilnya apa. No, bukan itu, ya. Kamu sebenarnya pahami karma itu apa, reinkarnasi itu apa, ya. Seven of Wands, Son of Wands, Four of Pentacles. Karena gini, empati kamu ini membuat hal yang kurang baiknya adalah kamu memberikan sesuatu untuk orang yang gak tepat untuk kamu, atau seseorang yang memang waktunya gak tepat untuk kamu, ya. Jadi mau sekuat apapun kamu berikan kasih sayang, cinta, diri kamu seutuhnya, itu gak akan bisa kalau memang belum saatnya dan bukan orangnya. Terutama juga pekerjaan dan karir di sini. Ya, aku ngelihat ada seseorang atau kamu ataupun dia memang dalam kondisi pekerjaan yang toksik di sini, ya. Dan menunggu adanya perubahan. Aku bisa bilang perubahan ini bakal sulit dan mungkin gak akan pernah ada. Tinggal kamu sendiri menilai apakah kamu sanggup di pekerjaan ini, di karir ini, ataukah kamu sanggup dengan hubungan ini. Jadi tanyakan ke diri sendiri kalau kamu sanggup apa enggak
dengan 10-50 tahun lagi dengan hal-hal ini gitu. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada Hangman sih, seperti aku bilang ya. Energi ini bisa menggantung jika kamu masih di sini ya. Kamu harus tentukan pilihan, berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Oke, Gemini, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Gemini, April 2021. Pesan semesta ada regret. I know that I cannot change the past. So ini bisa energi di masa lalu ya, seperti aku bilang tadi. Purpose, I know what I am here to do. Relationship, I'm attracted to those people who serve my higher good. Sih, seperti yang aku bilang, karena memang mempunyai empati yang tinggi, kamu memang menarik seseorang yang seperti itu. Jadi kalau kamu belum bisa mengontrol empati kamu bakal tetap bisa menarik orang yang sama seperti yang ada di masa lalu ya. Gak perlu kamu sesali apa yang udah ada di masa lalu ya. Itu memang harus terjadi sebagai bentuk pelajaran kehidupan kamu, aku, ataupun dia ya. Dan tujuan itulah yang membuat ya kamu menemukan diri kamu yang sebaik-baiknya ya. Dan kamu bisa mengubah diri kamu, cara pandang kamu, energi kamu agar kamu keluar dari relasi yang toksik. Kamu bisa menemukan relationship yang menyehatkan, yang serve your higher good, yang membuat diri kamu sebaik-baiknya diri kamu sekarang. Okay, so that's it. Gemini, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye.